Halo, perkenalkan nama gue Farel, biasa dipanggil Alek. Gue dari kelas 12 IPA 1. Gue Muhammad Raffi Zakwan, gue dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama gue Raka Agriawan dari 12 IPS 3. Perkenalkan, nama gue Safara Aprilia Priyatna dari kelas 12 IPA 9. Halo, gue Pinky dari kelas 12 IPA 9. Halo, nama gue Mohan dari 12 IPA 6. Nama gue Rio dari 12 IPA 7. Nama gue Wanda dari kelas 12 IPA 7. Perkenalkan, nama gue Dev Surya Immanuel Tumanan dari kelas 12 IPA 4. Halo semuanya, gue Syifa Zahra Agusta dari kelas 12 IPA 3. Halo semuanya, kenalin gue Naila Ziani dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Claudia dari 12 IPA 6. Hai, nama saya Litya Alfrisenda Seren Mauda, saya dari 12 IPS 1. Halo, nama gue Alfatika Ersanti, gue dari kelas 12 IPS 1. Halo, nama gue Aldrin dari 12 IPA 8. Nama saya Ilyas Muhammad dari kelas 12 IPA 1. Nama gue Diva dari 12 IPA 2. Nama gue Hafsah Zakia Rahma dari 12 IPS 2. Nama gue Hasna Zakia Rahma dari 12 IPS 2. Ya, nama saya Muhammad Rido dari kelas 12 IPA 4. Halo, gue Ira dari kelas IPS 3. Halo, nama gue Muhammad Raffi Adiatma dari kelas 12 IPA 5. Oke, Alek. Perasaan lu pas keterima di Bonlab gimana? Gak nyangka, kaget. Gak nyangka. Ya kaget aja, berarti doa gue gak sia-sia selama ini. Bangga. Bangga aja atau ada yang lain gitu? Sebenarnya nggak nyangka sih karena bisa masuk Bonlab begitu, nggak nyangka terus bangga setelah udah masuk. Senang sih bisa keterima di Bonlab karena Bonlab kan salah satu SMA favorit di Tambun juga. Senang, kaget, kayak terharu aja sih bisa keterima di SMA favorit. Seneng sih, cuman awalnya doang, lama-lamanya biasa aja. Seneng sih, lumayan kebantu hoki juga. Secara nilai gue kan ya rata-rata lah. Seneng banget. Hal yang paling berkesan di Bonlab, punya teman-teman yang baik-baik banget, dan gue bisa diterima di sini walaupun gue beda dari sekolahnya dari mereka. Lingkungannya ngerangkul semua. Ya lingkungan sekitarnya pokoknya ya saling sayang semua lah pokoknya. Pertemanannya sih, karena di kelas gue ya lebih tepatnya solid menurut gue. Ada yang pas juara di Bonlab Cup lah, di Bonlab Cup itu. Iya. Nggak ada hal berkesan sih, cuma yang paling berkesan di hati gue itu karena tugas-tugasnya banyak banget, parah.
Berkesan sih paling khususnya di organisasi ya. Kebetulan kan gue ikut OSIS selama kurang lebih 2 tahun ini. Dan selama gue jadi OSIS, gue bisa belajar bareng. Gak cuma tentang organisasi, gue juga bisa belajar bareng tentang pelajaran. Dan semenjak gue di OSIS, gue bisa mempunyai relasi yang banyak lah di sekolah ini. Kelas gua di lapangan sama dihukum bareng-bareng panas-panas siang-siang. Itu parah banget. Gua diliatin sama Parwisdi, anjir malu gua. Di lapangan gila, aduh. Yang paling berkesan sih teman-teman kelasnya sih, sama guru-gurunya yang ngajarnya selalu asik dan seru. Jadi waktu itu gue pernah di kantin kelas 10 itu, masih kelas 10, gue inget banget. Gue rame-rame satu circle gue. Terus tiba-tiba gue bercanda di roti bakar AA. Gue bercanda, gue ngobrol, entah kenapa, mungkin karena gue terlalu semangat bercanda, tuh es pajau tuh jatuh, tumpah. Tiba-tiba mungkin A kan lagi penuh, lagi emosi, marah-marah sama gue, marah-marah. Tiba-tiba meja gue dibanting, ditebalikin. Nah masalahnya gue benci teman-teman gue ninggalin gue diketawain sama 3 angkatan di kantin. Udah gitu doang sih, paling pengalaman banget gue. Hal apa yang bakal lu kangenin gimana? Banyak sih, cuman pasti ya teman-teman kelas terutama yang cowok. Kenapa yang cowok doang? Ya soalnya kan paling bisa ya deket sama temen cowok ya, yang bisa deket ya sama temen cowok. Yang bakal dikangenin yang tadi sih, pertemanannya. Bakal kangen sama teman-temannya. Yang bakal gue kangenin sih kayak kompetisi di Bonlapnya juga gitu sih. Kayak yang Bonlap Games, Bonlap Cup gitu. Hal yang bakal gue kangenin dari Bonlap, yang pasti kelas gue sendiri, terutama orang-orangnya, teman-teman kelas gue, ya yang nggak bakal bisa gue sebutin satu-satu. Terus momen-momen waktu di kelas, jam kos juga, dan yang pastinya yang paling gue kangenin pastinya makanan-makanan di kantin sih. Apa ya? Ini. Sholat di sini kayak deh. Sholat habis itu. Emang bedanya sholat di sini sama di luar? Soalnya di sini ribet sholatnya. Ya. Udah sholat tuh. Hal yang paling gue kangenin dari Bonlap sih, gue pikir zaman-zaman main sama anak MMPK, sama anak organ gitu, kayak sesuatu yang nggak bisa gue beli karena belajar aja di sekolah gitu. Teman kelas gue sama Pak Faisal. Yang paling membekas pas MPLS sih, pas disuruh makan roti pakai susu diselak 30 detik. Apa ya? Soalnya kenangannya cuman pas di kelas 10 sih. Berarti Sakit ini nih. nggak ada? Nggak ada, gue tidur mulu. Gue bolos sumpah. Gue bolos mulu sumpah. Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama, perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini tegar, ku kan mencoba melewatinya. Lepaskan semua yang sudah berlalu, tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Waktu terus berjalan, tapi tak henti ku berharap melihat senyumanmu walau sedetik saja.
di sini tegar, ku kan mencoba melewatinya. Lepaskan semua yang sudah berlalu, tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Erat, ku kan bertahan janjiku. Tetap ada untukmu sampai selamanya. Semakin ku coba untuk lupakan, semakin terbayang kedua matamu. Ku tahu kau tak mungkin kembali. Ku ingin kau di sini. Tanggapan lu tentang ujian sekolah offline itu gimana? Kaget sih. Soalnya kan gue kira awalnya online ya. Begitu offline kaget. Lu lebih suka sekolah online atau offline? Kalau gue milih itu, gue milih online karena bisa rebahan di rumah dan gak usah prepare banyak-banyak gitu. Jujur dan pastinya gue suka banget sekolah offline daripada online. Kenapa? Karena mulai dari pendidikannya, gue nggak ngerti kalau misalnya belajar online. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang kurang masuk kalau dari Zoom gitu. Kalau dari offline tuh lebih jelas aja gitu penjelasannya. Tanggapan lu tentang sekolah online 2 tahun tuh? Awalnya bosen kan, tapi lama-lama ternyata cocok juga buat kepribadian gue. Pernah nggak sih lu tidur pas lagi pembelajaran jarak jauh? Pernah lah gila. Ya kali nggak pernah. Jujur aja ya? Iya jujur aja, diomelin lagi. Oke, Sap. Siapa guru favorit lu di Bonlab? Guru favorit gue di Bonlab, siapa ya? Budian. Kenapa tuh? Karena kayak seru aja gitu, dia lebih banyak ngasih materi tapi nggak banyakan nyatet gitu loh. Jadi lebih ke PPT aja. Teman paling berkesan di sekolah? Teman. Siapa ya? Ada sih. Kamal lah, Kamal. Cetom. Karena kita itu dari awal emang benar-benar belum deket. Nah sekarang tuh bisa jadi deket banget. Kita bahkan nggak sebangku, tapi kita bisa deket dan sering main. Teman paling berkesan di sekolah banyak, tapi kalau boleh milih satu sih, gue milih Gilman. Gak tau, klop aja sama Gilman gitu. Gue gak nyangka bakalan punya temen cowok yang sefrekuensi sama gue gitu. Acara paling favorit di Bonlab tuh apa? Apa ya? Concentration sih, itu keren banget acaranya. Ekskul lo yang sekarang sesuai gak sama apa yang lo mau? Kalau ekskul ekstrakurikuler sih iya, tapi kalau organ sih enggak. Ada gak hal mistis yang lo ketahuin di Bonlab? Untuk hal mistis kayak misalnya hantu gitu-gitu sih gue belum pernah ngerasain sih buat di Bonlab ini. Paling kalau misalnya hal mistis bagi gue ya ulangan mendadak, kayak misalnya ulangan matematika wajib atau enggak hal-hal tentang pelajaran lah, kuis gitu-gitu. Apa ya, katanya yang gue tahu sih belakang IPA 1 katanya. Karena kan kebon gitu kan dia. Pendapat lu tentang AC yang dimatiin pas KBM? Sumpah ya, AC dimatiin tuh bikin gak fokus. Gue malah jadi bingung, malah gak masuk materinya. Jadi menurut gue nyalain aja sekarang. Pendapat lu tentang orang yang nyantumin sertifikat vaksin di SNMPTN? Dongo. Itu sih dongo. Itu buat apaan maksudnya kan? Aduh, gak habis mikir sih kalau yang itu. Serius, itu dongo banget. Itu aneh sih, sertifikat vaksin buat SNM juga buat apaan? Kagak ada prestasinya, semua orang juga vaksin. Enggak lah, gila kali. Tiada kata yang
dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Cerita terbaik dari hidup ini. Sampai akhirnya pandemi COVID-19 pun datang. Seluruh kegiatan belajar mengajar dialihkan secara online yang dianggap menjadi satu-satunya solusi ketika itu. Sayangnya, ada banyak sekali rintangan yang harus dilewati. Koneksi lemah, alat penunjang yang tidak mumpuni, dan lelahnya di depan layar berjam-jam menjadi hambatan yang nyata. SMA Negeri 1 Tambun Selatan, sekolah yang padat akan hiruk pikuk siswa-siswinya yang menuntut ilmu dan selalu ramai. Tetapi kini, sekolah itu terlihat seperti tidak biasanya. Suasana yang sepi, meja kursi yang terlihat berdebu. Pandemi memberikan dampak sebesar itu untuk sekolah kita. Tak terkecuali untuk kegiatan berorganisasi yang menjadi kegiatan rutinitas pun terpaksa harus dilaksanakan secara online. Dan bayangkan betapa kerasnya perjuangan kita untuk tetap dapat melaksanakan acara meskipun dilakukan secara online. Tidak mudah sungguh, pelik dan sangat menguras tenaga untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi acara walaupun melalui online.
Dan satu hal yang tidak kalah penting, waktu yang terbuang tanpa bisa kita rasakan secara langsung bersama teman-teman. 1,5 tahun kita habiskan di rumah tanpa mendapatkan kebersamaan yang seharusnya kita dapatkan ketika kita sekolah secara offline. Namun tanpa disangka, kita mampu bertahan dalam kondisi yang pelik ini. Kita mampu bertahan dalam suasana yang sangat menyulitkan dan serba baru untuk kita. Walau pandemi tak kunjung berakhir, tapi pada akhirnya kita bisa bertemu kembali secara langsung bersama teman dan memanfaatkan sisa waktu yang ada. Terkhusus untuk Mafienza, sesuai dengan slogan yang kita miliki, taklukkan segalanya. Nyatanya, hal itu bisa kita wujudkan bersama. Dan sampailah pada akhir kita menyerukan slogan itu dengan rasa haru dan bangga. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Pesan lu untuk generasi Bonlab ke depannya? Ya, pertahanin nama baik Bonlab lah. Jangan antisosial dan males-malesan. Semoga selalu jaga nama baik Bonlab sih. Terus jaga nama Bonlab biar lebih wangi, biar lebih harum. Terus ya keep ambis sih kalau buat anak Bonlab. Pesan gue semoga semuanya sukses, terus juga ngebanggain nama sekolah deh pokoknya.
harapan gue buat Bonlab ke depannya ya semoga sih yang pasti makin maju, makin bisa bersinar lah di yang lain-lain. Oke, Rio, gue mau nanya nih, harapan lu untuk angkatan Mafienza itu apa? Semoga angkatan Mafienza bisa jadi angkatan paling keren di Bonlab, terus bisa sukses-sukses semua lah. Harapan aku buat angkatan Mafienza itu semoga kita semua sukses dan keterima PTN tahun ini, dan yang daftar SNMPTN bisa keterima SNMPTN. Semoga kita keterima di PTN yang diinginkan, terus sukses dalam bidangnya masing-masing. 3 kata untuk Bonlab. Bonlab jelas di depan. Bonlab kece abis. Semoga nggak banyak tugas. Itu banyak kan? 3 kata untuk Bonlab, seru, ambis, gokil. Semoga jaya selalu. Keren, asik, seru. Gurunya kece-kece. Sekolah yang asik. Asik, seru, sama pas-pas. 3 kata buat Bonlab yang paling gampang, generasi muda Bonlab dah, gue udah bingung mau ngapain lagi. 1 kata untuk Mafienza. Mantap. Nyundul. Keren banget. Keren banget. Mantap. Gokil. Kebakaran. Keren. Mantul. Slebeo. Kata Andri ngebosenin sih. Nggak ngebosenin. Keren. Keren. Asik. I don't want to die or fade away. I just wanna be someone. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding. 'Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting and the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you. Someone to you. I don't even need to change the world. I'll make the moon shine just for your view. I'll make the starlight circle the room. And if you feel like night is falling, I wanna be the one you're calling. 'Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you. Someone to you. Kingdom come, rise to fall.
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.